Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi lagi ya atau update lagi tentang aplikasi Lumbung Dana ya. Dimana di aplikasi Lumbung Dana ini ada tagihan yang belum dibayar sampai hari ini belum dibayar teman-teman ya. Untuk nominal pinjamannya untuk aplikasi Lumbung Dana ini ada sekitar 50 jutaan. Belum dibayar sampai sekarang ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, pastinya teman-teman penasaran karena banyak teman-teman yang gagal bayar, yang takut dan panik karena diteror. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasinya teman-teman ya. Namun seperti biasa sebelum kita buka aplikasinya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita buka ya, biar teman-teman sama-sama lihat ya. Ini teman-teman ya, ini tampilan awal dari aplikasi Lumbung Dana ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, limit saya kosong ya, 0. Bunga harian 0,3%, 30% ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, 58.300 sekian bayar sekarang. 3 pinjaman sudah terlambat, harap segera melakukan pembayaran. Jadi di aplikasi Lumbung Dana ini teman-teman, di dalamnya itu ada aplikasi lagi. Aplikasi beranak namanya. Kalau saya bilang ini aplikasi beranak. Jadi di dalam aplikasi itu masih ada aplikasi lagi kayak gitu. Nah, salah satu contoh seperti ini. Kita buka. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini pinjaman apa? Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk pinjaman yang pertama itu 19 juta ya, 451.000 sekian. Ini sudah keterlambatan 11 hari untuk pinjaman yang pertama. Dan yang kedua ini 19.136.000 sekian, keterlambatan 7 hari. Kemudian yang ketiga 18 juta sekian, sudah lewat 3 hari. Jadi untuk 3 pinjaman ini teman-teman semuanya sudah telat ya. Yang pertama sudah lewat 11 hari, yang kedua 7 hari, yang ketiga 3 hari. Jadi ada 3 pinjaman ya. Nah, ini sudah plus bunga atau denda. 19 juta ini plus bunga atau denda. Jadi sudah nambah terus, setiap hari itu nambah terus teman-teman. Kemudian yang 19 juta 136.000 ini tiap hari nambah terus. Jadi bunga kalau telat bayar itu setiap hari nambah ya, atau bertambah lah ya. Besar kecilnya tergantung berapa besar pinjaman kalian. Nah, kemarin saya update nih, untuk aplikasi ini saya update kemarin. Kalau teman-teman nonton mungkin tahu ya, berapa untuk pinjaman awal ya. Kisaran 13 jutaan lah ya untuk pinjaman awal, karena keterlambatan sekarang ada yang mencapai 19 juta ya kan. Ini ada yang 18 juta kan. Oke, untuk resikonya seperti apa Bang kalau telat bayar di aplikasi Lumbung Dana? Yang pertama-tama seperti biasa lah teman-teman, pasti teman-teman diteror, itu sudah pasti ya. Jadi telat bayar di pinjaman online, apalagi kayak aplikasi Lumbung Dana ini, sudah pasti teman-teman diteror ya, diancam sebar data, itu yang pasti ya. Apakah benar Bang data kita disebar? Sebenarnya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman diem-dieman aja biasanya disebar data gitu. Seperti kayak apa diemnya? Ya kalau kalian, kebanyakan yang disebar data itu sepengalaman dari teman-teman subscriber, biasanya itu ganti nomor. Itu banyak yang mengadu lah atau sharing sama saya, itu beberapa akun media sosialnya itu banyak yang komen gitu loh. Tolong bayar tagihannya, kayak di IG, Facebook ataupun yang lain. Kayak gitu komen-komen, TikTok ya. Bahkan di kontaknya ada salah satu yang diteleponin kayak gitu kan, di luar kontak darurat. Nah, seperti itu teman-teman risikonya. Tapi kalau masalah untuk seluruh kontak itu ya, kalau sejauh ini, sejauh pengalaman saya dari teman-teman subscriber itu nggak ada. Kalau ke seluruh kontak dihubungi semua, nggak ada gitu loh. Mungkin ya nggak ada yang sharing sama saya, mungkin ada sebagian ya. Ya, tapi kalau di luar kontak itu banyak yang
sharing sama saya, "Bang, saya dihubungi di luar konter." Nah, itu teman-teman. Makanya di video-video saya sering saya telepon DC-DC yang sering neror itu, ya saya teror balik tuh teman-teman. Ngapain ambil pusing? Ya kan, pinjol jangan disopanin kalau pinjol. Kalau disopanin dia semakin jadi nantinya gitu loh. Makanya kalau di video-video saya itu ada DC yang ngegas kayak gitu, saya gas balik gitu loh teman-teman. Intinya kita membuktikan kalau saya nggak takut gitu loh. Meskipun diancam sebar data. Karena apa? Kalau kalian takut semakin disebar kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Intinya kalian nggak usah takut gitu loh teman-teman. Ya, kalau masalah dihubungi di luar konter itu resiko gagal bayar loh teman-teman. Jadi ada potensi misalkan teman-teman, "Bang, saya dihubungi di luar konter." Itu ada potensi memang gitu loh. Mau gak mau ya kalian harus terima gitu loh. Nah, ini salah satu contoh sampai sekarang total tagihan sudah mencapai 50 lebih ya teman-teman. Sampai sekarang ya masih aman. Tapi kalau menghubungi di luar konter ada sebagian yang komen di IG ataupun di Facebook ataupun di TikTok ada gitu loh. Tapi dia nggak berani sebar data seperti itu. Karena apa? Karena kalau saya diteror, diancam sebar data, saya teror balik DC-nya gitu loh. Saya teleponin seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya kalau gagal bayar di pinjaman online itu teman-teman aman-aman saja sih. Menurut saya itu aman-aman saja. Yang nggak aman itu cuman pemikiran teman-teman aja. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut disebar data, dikit-dikit panik gitu loh. Itu yang bikin teman-teman apa ya, down gitu loh. Makanya kalian sering-sering ngikuti video-video saya lah, agar kalian tidak terlalu dalam memikirkan pinjol itu, tidak terlalu dalam. Ya, kalau kalian dikit-dikit ada teror sudah panik, dikit-dikit ada WA mau disebar data atau DC datang mau datang ke rumah sudah panik. Nah itu yang bikin lemas kalian itu. Coba kalian berani. Ya. Kalau ada yang WA DC mau datang, silakan Pak, saya tunggu jam berapa Bapak. Pasti DC-nya itu marah karena DC kayak yang kayak gitu itu nakut-nakuti, nggak bakalan datang gitu loh. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, sejauh keterlambatan di aplikasi Lumbung Dana ini teman-teman, ini aman ya. Padahal lumayan loh teman-teman untuk tagihannya nih. Total keseluruhan nih teman-teman bisa lihat 58 juta sekian-sekian. Padahal kemarin masih berapa ini? 45 kalau nggak salah ya. Tapi karena keterlambatan ada yang 11 hari, ada yang 8 hari, ada yang 3 hari mencapai, sekarang sudah mencapai 58 juta. Nih bayangkan ya kan. Ya. Ini lumayan loh teman-teman, tapi sejauh ini aman ya. Oke, nanti saya update lagi ya untuk aplikasi ini. Jadi saya di sini cuman berbagi pengalaman ya sejauh ini untuk aplikasi Lumbung Dana aman. Sebar data enggak, cuman dihubungi di luar konter ada beberapa, tapi tidak ke seluruh kontak. Ya, ada sebagian yang komen di Facebook atau IG itu banyak banget tiap hari, email. Tapi ya seperti itu aja gitu loh teman-teman. Tapi tidak sampai disebar ke seluruh kontak atau DC data nggak ada ya. Jadi sejauh ini kalau menurut saya ini aman-aman saja ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Intinya kalau teman-teman telat bayar itu yang pasti diteror. Kalian coba kuatin mental itu aja sih saran saya. Kalau masalah komen diancam sebar data itu sudah biasa. Kuatin mental itu aja sih. Oke, terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya teman-teman ya. Bye-bye.